Oke, halo semuanya, selamat siang. Gimana nih kabar kalian semua? Selamat datang di Indonesia dan juga webinar hari pertama. Yang lainnya bisa sambil chat ya, apa kabar kalian semua? Apakah baik? Apakah ada yang sakit mungkin? Semoga semuanya sehat-sehat ya, amin. Apalagi di masa-masa kayak gini nggak sih, kayak banyak banget gitu ya yang kena penyakit gitu, baru sembuh COVID, waduh. Baik, baik, baik semua ya. Bagus kalau gitu. Bagus, bagus, bagus. Ada yang bersemangat banget tuh pakai caps lock. Baik, Kak, kayak gitu. Yang lain juga ayo semangat kayak gitu dong. Baik, Kak, gitu semua. Ini kalau boleh tahu pada dari mana aja ya? Adakah yang ini pada bisa raise hand nggak sih? Kalau bisa coba ada yang dari Jakarta nggak? Coba Jakarta, mana tim Jakarta raise hand dong. Banyak banget. Iyalah, Jakarta. Siapa yang nggak mau join Indonesia dari Jakarta? Keren. Surabaya. Jakarta. Oke. Depok. Notis aku kakak. Halo, Angelin. Kenapa lagi pengen di notis? Oke, dari Jakarta coba turunin tangannya. Ada nggak yang dari Bandung satu domisili sama aku? Banyak juga, ayo loh. Aku lihat ya di surveinya tuh banyak banget yang dari Bandung. Pas awal-awal pendaftaran tuh ada 80%. Gila, aku salut sama kalian yang dari Bandung. Alana Onana. Nyanyi nggak ya? Iya nih, nama aku mirip banget sama Havana. Gila, Bandung banyak juga ya. Coba ada yang dari mana ya? Tadi ada yang dari Surabaya, ada lagi nggak yang lain? Surabaya, raise hand mungkin? Atau cuma dikit, jangan-jangan. Satu. Satu doang. Pasti banyak nih, cuman pada malu-malu. Dua tuh ada yang raise hand. Pada malu-malu sih ini. Jangan malu-malu dong, ayo. Kalau misalnya Malang ada nggak Malang? Soalnya kan Binus juga ada yang dari Malang kan. Binus Malang coba raise hand. Alumni Binus termasuk Binusian bukan sih? Binusian dong. Cuman Binusian 2000 berapa gitu kan. Tetap Binusian. Bali kan ada di wilayah kita. Bali. Iya, banyak loh yang dari Bali. Anak-anak BGDC banyak banget yang dari Bali. Enggak sih, nggak banyak banget sih. Aku kenal beberapa yang dari Bali. Ada yang pindah ke Bali, ada yang dari Bali pindah ke Jakarta. Aduh, ini Binusian Malang nggak ada suaranya nih? Atau dikit banget nih yang dari Malang? Kayaknya nggak ada kabar ya, nggak ada suaranya. Yang dari Malang kayaknya masih pada bobo. Ya temennya kalau ada yang daftar webinar dan masih ada yang belum join, coba cek ke temen-temennya. Kalian call. Bangunin. Tidur siangnya udahan. Gimana tadi main stage-nya guys? Ada yang seru nggak? Dari Bogor. Keren, keren, keren. Ini berarti dari seluruh Indonesia ya. Oke, oke. Alright. Sekarang acara kita kan udah mau mulai ya. Aku bacain dulu untuk rules-nya ya. Bisa tolong nyalakan PowerPoint-nya? Oke. Berikut rules yang harus diikuti oleh kalian semua selama webinar berlangsung. Yang pertama yaitu peserta yang binusian wajib mengubah namanya menjadi NIM strip nama. Untuk yang non-binusian, boleh asal sekolah atau universitas atau bahkan perusahaan, strip nama. Kemudian yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mic, nggak boleh nyalain mic selama webinar berlangsung, dan hanya diperbolehkan jika nanti ada kesempatannya. Nanti bakal di-ask to unmute, baru kalian bisa bilang. Seperti kayak sesi Q&A dan lain-lain. Yang ketiga, peserta wajib
menghormati orang lain, baik saat mengaktifkan mic ataupun saat di chat ya. Yang terakhir, peserta yang bisa mendapatkan sertifikat adalah peserta yang menghadiri sekurang-kurangnya 80% dari acara. Nah, ini penting nih untuk terutama yang suka keluar tiba-tiba atau datangnya telat. Kalian akan dapat e-certificate kalau kalian hadir di Zoom selama 80%. Oke. Kalian ada yang udah tahu belum? Hari ini itu pembicaranya siapa dan menjelaskan apa? Yo, ada di poster, dibaca nggak? Atau cuman Kak, aku ikutan teman gitu. Oke, sekarang aku bakal kenalin kalian dengan pembicaranya. Boleh untuk Kak Adam, bisa tolong panitia. Kak Adam ini di mana ya? Tadi aku lihat udah masuk sini. Halo, halo. Halo Kak. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Kak Adam about insight on Indonesia's game industry. Jadi udah tahu dong kira-kira kita mau jelasin apa aja hari ini. Udah siap belum semuanya? Oke. Kalau gitu semenjak Kak Adam yang udah di sini, bisa coba kalau ada yang kenal gitu ini, Adam siapa gitu, ada yang kenal kan? Enggak ya? Atau mungkin bisa dari Kak Adamnya sendiri memperkenalkan diri secara singkat. Boleh. Sebelumnya minta maaf dulu nih pakai masker. Kebetulan ini masih positif COVID, jadi masih isoman di rumah. Jadi Makasih Kak. bear with me ya guys, kalau misalkan nanti agak keputus-putus presentasinya. Sedikit intro, aku CEO dari Arsanesia, perusahaan game yang berdiri tahun 2011. Fokusnya di mobile game, casual games, dan social games. Kemudian yang terbaru, kita punya unit bisnis namanya Reality Chain. Itu kita bikin company, company baru lagi. Di situ aku juga sama jadi CEO-nya, jadi sekarang kayak jadi CEO di dua tempat. Kalau Reality Chain itu kita nyebutnya Metaverse as a Service. Itu sih paling intro singkatnya. Oke. Wah, menarik banget nih, CEO dari apa tadi Kak namanya? Reality Chain. Reality Chain. Keren nih. Kalau sementara Kakak ada kayak proyek yang lagi dilakukan nggak? Sekarang kita lagi fokus ngembangin engine Web3 untuk Metaverse. Jadi kita Oh. lagi bikin dua engine, satu yang 2 dimensi, satu yang 3 dimensi. Yang 2 dimensi udah demonya udah ada live. Yang 3 dimensi masih in development. Oh gitu Kak. Oke, menarik banget nih ya. Berarti fokusnya mobile game tadi ya katanya Kak. Di Arsanesianya ya. Oh, Arsanesia. Oke. Kalau gitu ada nggak sih Kak visi dan misi gitu dari development Kakak gitu untuk membuat game? Iya, baik di Arsanesia maupun Relay Chain, dan kita juga punya unit bisnis namanya Arsa Kids untuk edukasi anak usia dini. Goal kita sebenarnya satu sih, membuat game yang fun dan bring people together. Jadi game yang kita bikin harus bisa buat orang makin dekat satu sama yang lain. Oke, berarti udah banyak juga ya Kak yang mainin gamenya Kakak. Ini kalau saya jawabnya agak lama, itu lagi batuk ya tandanya ya. Jadi mohon Iya, dimaklumi apa-apa. kalau ada sedikit delay-delay. Jadi saya sebenarnya lagi mute unmute sendiri nih mic-nya. Jadi kalau lagi batuk saya mute dulu. Kalau untuk yang Metaverse, kita udah ada 4 klien yang build Metaverse pakai Reality Chain Engine. Kalau game-game kita yang lainnya, belum ada yang sukses teman-teman yang lain sih, yang udah kayak Selera Nusantara yang udah 1 juta download, Tahu Bulat, masih jauh sih di bawah itu.
Tahu bulat, aku tahu tuh game itu. Dulu sepupu aku sering banget main, katanya ini seru banget gamenya. Anak Bandung Bingung. juga tuh yang bikin tuh. Oh, anak Bandung juga. Gila nih, anak-anak Bandung jangan mau kalah. Iya, jadi sepupu Iya. aku tuh bener-bener waktu itu nyaranin game tahu bulat. Terus aku kayak, ini game apa serunya gitu kan? Karena aku nggak mainin. Terus kayak, Hmm, udah pokoknya mainin aja seru gitu. Dan berarti orang bisa nggak bosen mainin game yang simple dan fun kayak gitu. Iya, iya, iya. keren deh Kak Adam. Tadi visi misinya membuat yang apa? Yang fun ya untuk orang mainkan. Iya, dan bring people together. Bring people together. Berarti kebanyakan multiplayer kah? Bring people together, most of the approach, ya multiplayer. Walaupun enggak pun juga bisa. Misalnya kalau kalau tahu zaman-zaman dulu kalau kita main game di PS bareng, zaman PS1 gitu ya, kita main PS, adik kita nontonin gitu ya. Itu kan juga bring people together gitu karena seru atau mungkin karena serem jadi temenin dong main. Gue nggak berani main game Resident Evil sendiri Iya, gitu kan. Nah itu benar-benar. juga basically bisa bring people together. Cuma kalau di Arsenesia approach kita cukup banyak yang lebih ke multiplayer, baik itu sinkronus maupun asinkronus ya. Oh, gitu-gitu. Oke, keren banget nih Kak. Kita udah sih nggak sabar dong ya untuk menerima ilmu dari Kak Adam. Kalau aku sendiri penasaran nih Kak. Kalau Kakak tadi dari 2011 ya berarti ya Iya, uh, Arsenesia berdiri 2011. SNS. Oke, sampai sekarang itu masih berjalannya sama seperti waktu itu atau sudah lebih maju apa gimana? Um, Pasti berkembang ya, namanya company bertumbuh baik dari sisi kualitas produknya, jumlah krunya, pasti bertumbuh ya. Apalagi udah cukup lama kan, 11 tahun lebih ya. Kalau menurut aku sih tadi kan bring people together ya Kak. Kalau aku sih kayak mikirnya kan sebagai salah satu game developer juga, aku tuh mikir kayak kita kalau misalnya membuat game juga harus bring people together, dari developernya juga udah harus bring people together gitu ya Kak. Ada hubungannya nggak? Ya, di internalnya juga ya, betul-betul. Ya. Oh iya iya iya, berarti sama dong kayak aku juga pengen sih punya tim yang benar-benar solid gitu ya untuk membuat game sampai bertahun-tahun gitu kayak Kakak. Oke. Keren sih Kak. Semoga sukses terus ya, dan ini apa lekas pulih juga ya Kak. Siap, siap, siap. Udah lewat masa kritisnya, cuma kalau ngomong agak panjang itu pasti jadi Hmm? batuk, jadi harus di mute unmute. Nah, ya udah berarti yang apa pesertanya semua bisa ya memaklumi Kak Adam selama nanti pemberian materi. Semoga nggak terlalu terganggu dan materinya tetap bisa tersampaikan kepada kalian. Amin, amin. Oke, oke kalau gitu Kak, saya persilahkan untuk sharing-sharingnya. Bisa persilahkan Kak Adam untuk. Oke, aku izin share screen ya. Oke, bentar. Ya tadi ini sekilas udah aku ceritain ya, yang terutama dua pekerjaan utama aku saat ini di Arsenisia dan di Reality Chain. Selain itu, aku juga wakil ketua umum di Asosiasi Game Indonesia, AGI namanya, isinya game developer yang ada di Indonesia. Terus Intel Innovator itu Intelnya Intel komputer ya, chip bukan Intel Badan Intelijen Negara gitu ya. Intel Innovator itu berarti semacam teknologi ambasador gitulah dari Intel. Dan sebenarnya aku beberapa kali sempat jadi tech ambassador dari brand ya, sempat dulu zamannya Nokia, zamannya apa tuh Google gitu ya. Cuma tidak ada yang seroyal Intel. Jadi Intel itu setiap
setahun minimum setahun sekali itu ngirimin saya laptop lah, apalah gitu dari US gitu ya buat dioprek sama inovator-inovator. Jadi ini banyak banget PC-PC di rumah gara-gara dikirimin sama Intel. Jadi teman-teman kalau mau jadi tech ambassador, nah itu salah satu perks-nya tuh ya, selalu dapat gadget terkini yang dibikin sama company tersebut. Selain itu juga punya konten juga, blog. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang baca blog lagi ya, paling nonton video YouTube atau podcast gitu. Nanti kalau habis dari sini teman-teman masih punya pertanyaan dan nggak sempat dijawab, aku aktif di Instagram dan di Twitter. Kalau mau follow bisa di @ardisaz, itu ada di bawah. Oke, ini ya yang tadi aku sempat mention, aku ada podcast namanya Press Start. Itu ada di YouTube, ada di Spotify juga. Cuma kalau di YouTube baru ada season 2-nya. Kalau di Spotify ada season 1, season 2-nya. Bagus banget buat teman-teman yang pengen tahu apa sih yang orang-orang lain lakukan ketika mereka mengawali karirnya di industri game. Itu yang pasti banyak ditanyain kan. Lu mulainya dulu gimana sih startnya? Gagal juga nggak sih? Atau berangkatnya dari skill apa dulu yang dibutuhkan? Nah itu teman-teman bisa dengerin di situ. Di YouTube dulu sempat bikin, cuma kayaknya nggak ada waktu untuk ngelanjutin gitu ya, jadi udah nggak pada dilanjutin. Jadi ya kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut bisa ke sini. Nah ini sedikit perkenalan aja game yang lagi saya mainin saat ini. Ini tadinya mau ngerancanain minggu ini mau minggunya Horizon Forbidden West ya. Cuma gara-gara COVID jadi nggak bisa main, sedih gitu ya. Jadi pengen segera sembuh dan bisa kembali menyelesaikan Horizon Forbidden West. Sebelum Horizon Forbidden West rilis, lagi nyobain main Control, itu seru banget sih. Eh Soalnya si karakternya punya kekuatan telekinesis gitu, menarik. Terus saya juga sama kalau sama anak saya suka main Minecraft, bikin-bikin pulau dan lain-lain. Dan kalau lagi pengen toxic gitu, saya main Mobile Legend. Lumayan ngilangin stres ngelawan bocah-bocah toksis gitu ya. Ya tapi itu iseng-iseng doang. Oke, em, untuk materi itu kenalan singkat aja sih. Kalau untuk materi hari ini ya mau saya sharing, mungkin utamanya saya bagi jadi 4 poin kali ya. Mungkin cerita sedikit kalau saya memulainya seperti apa sih menjadi game developer. Siapa tahu mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga, walaupun mungkin setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi dari kegagalan yang pernah saya lakukan, mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran di situ. Kemudian saya mau share tentang potensi dari industri game dan ke depannya akan seperti apa, dan terakhir sedikit tips kalau teman-teman mau jadi game developer. Oke, journey-nya dulu ya, mengawali karir tuh kayak gimana kemarin. Biasa kan kalau orang tua gitu ya, ngelihat kita main game, pikirnya, oh kamu main game terus nanti jadi bego gitu ya, nggak naik kelas, rankingnya jatuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya stigma yang salah gitu ya, ketika ada anak tidak berprestasi yang disalahkan gamenya gitu. Nah, saya itu udah diperkenalkan dengan game dan gadget itu dari kecil. Umur berapa nih? Setahun, mau ya setahunan gitu ya. Itu udah main game di komputer tabung MacBook tuh, dulu kayak gitu MacBook. Itu udah main game balap-balapan apa di situ gitu. Jadi memang sudah erat dengan gadget. Tapi walaupun main game terus gitu ya, dulu zamannya Sega, di rumah punya Sega, terus ada zamannya apa PlayStation yang ada memory cardnya gitu kan, dicolok buat simpen save gitu ya, pakai Game Shark dicolok di belakang tuh dulu juga punya. Terus sempat ada Nintendo 64 kalau teman-teman tahu, itu juga sempat punya. Tapi walaupun begitu tetap bisa selalu aktif organisasi dan juga berprestasi di akademis gitu. Nah itu sebenarnya stigma yang harus kita kampanyekan gitu ya, bahwasannya game itu tidak selalu berefek negatif asalkan kita berhasil memanagenya dengan baik.
Bahkan sekarang game bagi saya dan keluarga jadi salah satu aktivitas family bonding gitu ya. Ini kalau saya lagi main sama anak saya gitu, kita main game bareng di Switch biasanya. Atau di Roblox, sekarang dia lagi suka main Roblox. Nah, dari awalnya gamers gitu ya, kenapa sih pengen bikin studio game? Nah, ini mungkin pelajaran pertama nih, pengalaman. Kita dulu didirikan foundernya awalnya berlima. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nambah lagi satu orang baru masuk, founder juga berenam. Nah, dari 5 yang original itu, 4 udah keluar gitu. Jadi jadi teman-teman kalau nanti mengalami ditinggal sama timnya lah, ditinggal sama founder-founder yang lainnya gitu, ya, itu normal kok, wajar. Dan ini ketika Arsanesia didirikan, kita sama-sama lagi di tingkat 4. Jadi lagi zaman-zaman skripsi waktu itu. Ini game yang kita bikin tentang dulu ya, tentang budaya Indonesia, tentang Candi Prambanan, tentang gamelan, dan lain-lain. Terus kita sempat bikin juga divisi yang untuk edukasi game anak-anak, namanya Arsa Kids di 2015. Alasannya simple, karena di tahun ini saya punya anak gitu ya. Saya pengen anak saya bisa punya game yang emang aman untuk dia mainkan dan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya gitu kan. Nyari, kok nggak ada yang bahasa Indonesia gitu ya. Ya udah bikin aja. Jadi kita bikinlah si Arsa Kids ini. Dan kemudian kita bikin satu lagi divisi bisnis yang fokusnya ke gamification dan serious games. Ini bisa untuk advertising, bisa untuk education, bisa untuk macam-macam. Jadi kemarin itu visi kita membuat game dengan positive impact. Nah, definisi positive impact-nya apa gitu ya? Tadi itu bisa bring people together. Nah, ini mungkin saya skip aja ya. Ini beberapa game yang pernah kita kembangkan. Si summer tahun ini apa namanya, kita tarik lagi dari Google Play. Tadinya udah kita rilis di Google Play, kemudian kita tarik lagi karena ada sebuah bug yang kita belum sempat untuk beresinnya. Jadi sekarang teman-teman nggak bisa download dulu. Tapi kurang lebih seperti ini ya, kalau ada yang tahu game Pet Society gitu ya. Game ini heavily inspired sama game Pet Society. Terus ini game terbaru kita, masih demo gitu ya. Asymmetrical 2 versus 4 hide and seek. Jadi mungkin mirip Dead by Daylight tapi versi lebih casualnya. Mainnya kejar-kejaran ya. Jadi monster-monster SCP ini yang ngejar manusia-manusia ini. Mirip kayak DBD ya, manusia-manusia ini harus ngebuka portal dengan cara ngehack komputer untuk keluar dari sini. Ini yang gamification, tapi kayaknya nggak perlu dikasih lihat ya. Intinya ini game yang kita bikin untuk brand. Yang terbaru ini kita bikin metaverse. Ini yang versi 2D-nya.
Nah, ngebahas metaverse, Web3, blockchain, itu bisa satu topik webinar sendiri. Jadi kalau teman-teman tertarik, kapan-kapan kita bisa bikin sesi lain. Ini eh, ini aja sih kalau di kantor kita biasanya kayak gimana, tapi ini bisa kita skip. Yang jelas kita mengawali dari kantor di Bandung, sebelah kiri nih ya, di garasi. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini rumah nih. Nah, kita cuma ngontrak garasinya doang, saking miskinnya dulu gitu ya. Jadi hanya bisa ngontrak di garasi, dan garasinya kan dia turun tuh ya, jalannya. Jadi kalau teman-teman naruh kursi atau meja, pasti ini kan apa namanya, gelinding kan karena miring. Nah, kita manggil tukang kayu buat masang kayu gini biar rata gitu ya. Suatu ketika ada teman kita yang gendut datang ke kantor. Dia jalan, jebol tripleknya gara-gara dia terlalu berat gitu. Jadi isinya banyak lubang-lubang ranjau di sini gara-gara tidak kuat menampung berat orang yang ada di sini. Sampai akhirnya di 2015 kita bisa punya kantor yang lebih gede, dan yang menarik karena COVID, sekarang kantor kita di sini di Discord, kayak teman-teman kan sekarang juga mana di Discord. Nah, sekarang kita ngantornya di Discord aja. Kalau misalkan lagi jam kerja, orang-orang pada standby di sini, atau kadang rapatnya di Valheim, ya kayak gini ya. Berasa lagi khotbah aja di sini nih, ada di depan lagi mimpin meeting. Tapi basically sekarang di Arsanesia bisa dibilang kita udah full remote. Mau kerja dari gunung boleh, mau kerja dari pantai juga boleh. Yang penting ada internet. Jadi eh, lebih enak lah gitu. Bahkan sekarang tim kita ada yang satu di Inggris, ada yang satu di Amerika, ada yang satu bentar lagi mau ke Jepang gitu kan. Jadi udah benar-benar jadi global company aja gitu ya. Bisa kerja 24 jam. Jadi silakan teman-teman kalau nanti mau bikin studio game gitu ya. Udah sangat mungkin sekali untuk eh, kerja secara remote dimanapun dan kapanpun. Ya, kurang lebih kayak gitu suasana kerja kalau di Arsenesia. Terus saya mau cerita dikit tentang game industry. Saya juga yakin teman-teman juga pasti udah tahu ya segede apa sih game industry itu. Cuma ini buat comparison aja. Teman-teman ada yang tahu ini logo apa nggak? Ini mungkin yang tuh kan army keluar langsung. Iya, ini logonya BTS Meal yang dulu sempat heboh banget ya. Orang ngantri sampai kayak gila gitu ya. Saya dapat satu set gitu kan, kebetulan di tempat saya nggak begitu rame antriannya. Saya cobain nuggetnya, sama rasanya kayak nugget biasa, nggak beda rasanya. Terus minumannya juga Coca-Colanya kayak sama aja gitu kan. Jadi literally sebuah logo BTS aja mampu meningkatkan sales McDonald's sampai segitunya gitu. Jadi eh, hebat sekali gitu ya, the power of BTS. Kita bisa ngeliat, wah K-pop nih gede banget ya industrinya, sampai orang eh, beli bungkusnya, kemudian dicuci, dikeringin, dijual lagi. Jadi secondary market. Dia ya, ini ya, si laki-laki bertuju inilah si BTS yang tadi kita sempat sebut itu. eh saya ntar kalau tunggu bisa, saya tahu beberapa orangnya bentar. Yang ini nih namanya RM ya kan. Kalau salah tolong jangan dibully ya. Ini Army galak-galak soalnya. Terus yang ini bentar, eh Jungkook. Ya bukan. Ya semoga benar ya. Terus sisanya saya nggak tahu. Tapi saya tahu ada yang namanya V, ada yang namanya, ya itulah pokoknya. Jadi 7 orang ini membuat fenomena yang besar sekali sehingga kita ngerasa kayak, wah gila nih, sumbangsih ekonomi K-pop
buat negara gede banget nih pasti gitu ya. Atau kalau bukan K-pop, mungkin K-dramanya gitu ya. Banyak kan sini yang pada nonton K-drama. Saya terakhir nonton tuh ini, Hometown Cha-Cha-Cha. Kisah dokter kaya yang jatuh cinta sama laki-laki pengangguran yang serabutan kerjanya. Nah, ini sempat heboh kemarin. Terus saya juga nonton film Startup. Itu lumayan seru, walaupun semakin ke belakang jadinya banyak dramanya instead of ilmu startupnya. Ya emang itu film drama sih, jadi ya mau gimana. Terus banyaklah film-film K-pop yang rame gitu ya. Kan kita juga jadi mikir, wah industri film ini kayak drama ini pasti gede banget nih di Korea nih sumbangsihnya terhadap industri di sana gitu. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman tahu nggak game apa yang dari Korea? Game yang dibuat oleh Korea banyak. Kalau yang dulu pertama kali saya mainin game dari Korea, bahkan itu kayaknya booming dan populer banget di Indonesia. Nah itu bener tuh Yuka Ragnarok gitu ya. Dulu saya pertama kali main game Korea tuh Ragnarok gitu. Dan itu booming banget di Indonesia sampai orang begadang-begadang di warnet. Dulu main di warnet guys. Jadi nggak ada tuh main sambil rebahan di kasur itu. Main harus effort keluar pakai baju bagus gitu ya. Ke warnet bayar lagi per jam gitu kan. Sekarang kita udah enak ya bisa sambil rebahan main gitu kan. Banyak juga yang tahu game dari Korea. Ya, Netmarble tuh salah satu yang paling besar. Nah, ini saya pengen ngasih lihat ini buat teman-teman. Bahwasannya, seganteng-gantengnya BTS, sekeren-kerennya film drama Korea, pendapatan game dari Korea buat negaranya itu jauh lebih besar dibandingkan music, movies, comic, book, or anything. Bisa dilihat ya, itu tinggi sekali selisihnya gitu. Jadi ini something yang kita perlu pahami bahwasanya industri game itu industri yang luar biasa gede banget nilai ekonominya. Itu di Korea ya. Kalau di kalau di global itu di 2021 ya. Revenue total dari game itu 175 billion US dollar. Gede lah angkanya. Dan 50%-nya tuh dari Asia. Nah, ini nih yang di bawah ini nih yang penting nih buat teman-teman perhatikan. Kenapa ini penting gitu ya? Karena mungkin teman-teman udah bertekad, oh aku pengen jadi game developers gitu ya. Terus mau ini kan, punya pacar nih, mau izin ke calon mertuanya gitu kan. Misalnya mau ngelamar gitu. Terus bilang sama calon mertuanya, andaikan kamu bukan game developer ya, kamu mau jadi sutradara gitu ya. Bilang sama calon mertuanya, Om, saya mau ngelamar anak Om Juleha gitu ya. Ditanya sama omnya gitu kan, sama calon mertuanya, kamu mau ngelamar anak saya? Emang kamu mau jadi apa? Kerjanya mau apa gitu kan? Kalau misalkan kamu bilang, oh saya passion di bidang film, saya ingin jadi seperti Joko Anwar. Oh pasti, oh bagus, sukses ya nak gitu ya. Semoga kamu bisa jadi saudara hebat gitu kan. Tapi sekarang masalahnya orang nggak tahu nih potensi video game. Jadi kalau misalkan kamu ngelamar terus kamu bilang, oh saya pengen jadi game director seperti Hideo Kojima gitu kan. Pasti dibilangnya, hah gimana? Saya mau jadi game developer. Ngapain nanti anak saya nikah sama tukang jaga warnet gitu kan. Karena mereka nggak paham gitu kan seberapa besar potensi dari industri game. Jadi slide bagian ini silahkan kalian screenshot gitu ya. Nanti kalau mau calon mertua gitu ya, bisa dibawa nih, kasih lihat nih. Gitu ya. Bapak lihat nih, film paling sukses gitu ya yang ada di dunia saat ini, Avengers Endgame, itu keuntungan sepanjang masanya 2,7 billion dibandingin sama game itu yang sampai di atas 3 billion ada banyak banget gitu kan. Jadi
jauh gitu ya. Ini kalau lihat grafik yang ini nih, yang kuning ini game nih. Pertumbuhan game yang gede banget. Yang hijau itu movie, yang biru itu musik gitu ya. Ini bukan berarti profesi pembuat film dan pembuat musik tidak tidak berharga ya, enggak juga gitu. Jadi kan setiap orang punya passion masing-masing. Ini konteksnya banyak orang tua yang kalau dibilang anaknya jadi game developers nggak ngeh gitu. Apa itu? Nah, ini mungkin bisa menggambarkan seberapa besar potensinya. Nah, ini di Indonesia sendiri ya, Indonesia doang. Ini agak agak ironis sih. Kenapa? Karena kita kan mikir, ah Indonesia mah isinya anak-anak demen bajakan doang. Kalau bisa yang gratis dah. Kalau ada iklan, mending nonton iklan deh. 3 jam iklan, mainnya 5 menit juga kagak apa-apa, penting nggak mau bayar. Kita selama ini mikirnya gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ternyata spending game di Indonesia itu gede banget. Terbesar ke-16 di dunia. Dan termasuk yang grow-nya paling cepat sampai 32,7% per tahun perkembangannya. Dan dikuasai oleh mobile. Nah, ini yang bikin industri rokok sekali lagi takut nih. Karena dulu biasanya kalau apa misalnya abang-abang Gojek gitu ya atau naik angkot gitu ya, sambil nunggu penumpang, mereka sambil sebat gitu ya, rokok sebatang. Sekarang mereka sambil nunggu penumpang udah nggak ngeluarin duitnya buat sebat lagi, buat push rank, buat gacha gitu ya. Jadi sekarang mereka rela tuh ngeluarin uang buat beli skin gitu ya. Skin skin biar ganteng gitu. Oh, sebentar. Gambarnya masih buram ya. Karena tadi aku ubah settingnya buat optimize video. Aku matiin dulu ya. Oke, udah mendingan. Thank you. Nah, ini data terbaru kita ya di 2015 dari 1,74 itu hampir 20-an triliun ya, 25 triliun yang masuk ke dompet game dev di Indonesia itu kurang dari 2% ya. Bahkan 2% itu termasuk sama publisher ya. Jadi publisher Indonesia yang nge-publish game dari luar itu termasuk dijumlahin jadi 2%. Kalau yang develop doang ya, yang gamenya dari Indonesia 0,04%. Nah, ngelihat angka ini kan kita punya dua hipotesis. Satu, emang game dari Indonesia jelek gitu ya. Jadi orang-orang di Indonesia nggak minat main gitu kan. Atau orang Indonesia nggak tahu kalau di Indonesia ada loh yang bikin game. Jadi ada dua hipotesis kan. Cuma kalau kita ngelihat faktanya gitu ya, ini ya gamenya Togi Production, si Coffee Talk ini bisa dapat 7,6 miliar kurang dari sebulan perilisan. Kayaknya sekarang udah lebih dari 1 juta US dollar deh revenue-nya. Dan penjualannya banyak dari luar negeri gitu kan. Atau kasus lain gitu ya, ini game yang saya tunggu-tunggu, Coral Island, dia dapat 23,7 miliar tuh modal dari backers, ada 36.000 backers yang sebagian besar juga dari luar negeri. Atau ada lagi game yang bagus nih dari lokal, yang ini cukup unik sih. Timnya bertiga, mereka asalnya dari Balikpapan, tapi bikin kantornya di Jogja. Orang Balikpapan ngantor di Jogja, bikin gamenya tentang budaya Bali gitu ya. Terus dipublish sama head up dari Jerman. Ini multikultural sekali gitu ya. Dan kemarin tahun lalu pas lagi Hari Game Indonesia 8 Agustus ya, itu hari pertama langsung sold out tuh pas kita bikin kampanye beli game lokal. Dan ini game Indonesia pertama yang support NVIDIA RTX Ray Tracing NDLS.
Nah, ini yang penting. Pemerintah nih sekarang lagi support sekali industri game. Kita di-invite sama Pak Menko Luhut untuk meeting sama menteri-menteri yang ada di Indonesia. Mulai dari Menteri Kominfo, Parekraf, Kemendikbud, siapa lagi waktu itu ya, BPS, banyaklah rame gitu ya. Sampai Pak Jokowi juga ada di rapat tersebut gitu ya. Dan yang saya suka, ini yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Saya juga nggak tahu sebelum sebelum meeting langsung dengan Pak Luhut ya. Ternyata di timnya Pak Luhut itu isinya banyaknya anak muda ex unicorn, ex Tokopedia, ex Traveloka, yang pinter-pinter lah, yang kuliah di Harvard, yang kuliah di mana gitu ya. Bahkan CEO-nya Bukalapak, abis Zaki cabut, kan CEO-nya siapa namanya gitu ya. Nah, dia sekarang kerja buat Pak Luhut gitu ya. Jadi memang isinya timnya Pak Luhut tuh isinya tim-tim Silicon Valley gitu. Jadi kalau meeting sama mereka itu cepet banget, kayak sekali meeting tuh bisa cuma 30 menit, cuma sejam gitu kan. Dan nggak bertele-tele gitu kan. Terus yang saya kaget adalah um, ketika suatu meeting itu meetingnya intensif tuh hampir tiap hari ya, sejam tiap hari gitu kan. Terus meeting yang sama Pak Luhutnya dan menteri-menteri gitu ya. Itu pas lagi meeting sama menteri-menteri, ada tuh satu menteri gitu ya, yang dia agak bertele-tele tuh ngejelasinnya, langsung di-cut gitu kan. Saya nggak gini, dia keren sih. Dia bilang, itu terlalu ngerepotin. Saya nggak pengen anak-anak muda ini dipersulit. Tolong dipermudah. Kalian ini nggak ngerti industri game. Yang ngerti tuh mereka-mereka ini dari Agi, dari studio game di mana-mana gitu. Mereka lebih ngerti. Kalian dengerin anak-anak muda ini. Digituin menteri gitu kan. Ya udah, sekarang tuh yang ada kita sering banget di invite meeting sama kementerian untuk diminta masukan gitu. Kita punya resource ini, kita punya program ini, kira-kira gimana kita bisa bantu industri game. Soalnya kalau nggak digituin, nanti mereka bikin program nggak jelas gitu kan. Dan ini Pak Luhut sangat vokal sekali bilang, kalian ini yang tua-tua diem dengerin yang muda-muda nih, mereka yang lebih ngerti gitu. Dan itu gokil sih, saya langsung oh ternyata meeting dengan Pak Luhut begitu ya, dia bisa nyemprot menteri di depan publik langsung ketika dirasa ini kok tidak berpihak nih kepada, kalau waktu itu berarti pada kepentingan industri game di Indonesia. Jadi ini teman-teman waktu yang tepat sekali nih untuk masuk ke industri game karena kita lagi ngerancang banyak sekali program untuk teman-teman berkarir di industri game. BTW panitia kalau waktunya udah mau habis nanti kabarin ya. Oke, yang berikutnya saya mau cerita tentang the future of game industry seperti apa sih landscape-nya. Nah, kita udah mengalami sebuah evolusi ya dari bentukan game yang kita konsumsi. Mungkin saya nggak tahu kalian sempat main ini atau enggak. Ya, ini sepertinya game konsol pertama yang saya mainkan. Ini the original Super Mario yang gambarnya ya cuma 8-bit begini. Terus di era PS1 dulu ini mainnya pakai kaset gitu ya. Kaset yang mesti ditiup gitu ya. Kalau nggak ditiup kadang suka nggak berjalan gitu kan. Kemudian ini kalau ada yang tahu game yang karakternya kotak-kotak begini, udah jauh lebih bagus 3D gitu kan. 3D rambutnya jabrik gitu. Ini betul Final Fantasy 7 klasik ya. Ini saya ingat banget datang dalam bentuk 3 CD ya. Jadi lagi main di tengah-tengah gitu ya. Kita harus buka PS-nya, ambil CD-nya, masukin lagi, tutup lagi, nyalain lagi gitu ya. Saking dulu satu CD cuma bisa 600 mega gitu. FF8 4 CD gitu. Jadi main ini 3 CD. Terus ini yang tadi saya bilang, kalau mau main game bareng-bareng sama temen,
ya harus ke warnet gitu, bayar gitu kan. Ini CS 1.6 gitu. Jadi zaman dulu begitu tuh kalau mau main. Nah, kita bandingkan dengan dalam waktu 15 sampai 20 tahun gitu ya. Dari yang dulu grafiknya cuma kotak-kotak begitu, sekarang kalau ngelihat game ini ya, Forbidden West, wah itu sampai bulu-bulu halus di pipinya aja kelihatan gitu ya. Itu luar biasa sekali teknologi rendering saat ini gitu. Jadi kemajuan zaman yang luar biasa. Bahkan gara-gara teknologi yang maju itu sampai dibikin remake gitu ya, game lama di remake lagi. Jauh lebih ganteng kan yang remake. Ya walaupun dulu kita naksir-naksir aja gitu ya sama karakter game yang masih kotak-kotak gitu, cuma kalau sekarang jadi lebih realistis gitu ya. Iya, dan kalau mau main game bareng ya kita bisa rebahan aja di rumah, ngajak teman mabar. Nah ini luar biasa sekali kan perkembangannya. Dan cara game itu dikonsum juga udah mulai macam-macam ya. Ada sekarang ditonton seperti layaknya olahraga dalam ekspor. Ada yang kita nonton orang mainin game, let's player atau game streamer gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin generasi boomers nggak paham gitu ya. Apa sih serunya nontonin orang main game gitu ya? Kenapa nggak lu beli gamenya lu main sendiri gitu? Kenapa lu harus nontonin orang lain main game? Nah ini banyak nih boomers-boomers yang tidak mengerti bahwasannya ngelihat orang main game itu sekarang sebuah keseruan tersendiri gitu dengan persona yang dia bawakan gitu. Jadi ini sesuatu yang hanya ada di industri game kayaknya ya. Kayaknya kalau di industri film gitu ya, nontonin orang nonton film nggak sebegitu menarik gitu kayaknya. Paling react doang gitu ya. Jadi itu sama semenjak pandemi kali ya. Jadi orang juga banyak yang main game untuk bersilaturahmi. Ini sebenarnya salah contoh sih kalau bersilaturahmi main game Among Us yang ada malah jadi berantem. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Nah, salah satu yang menurut saya ke depan akan jadi sesuatu yang besar, pertama adalah cloud gaming. Ini kebetulan waktu Stadia di announce di namanya sama klubnya kalian, GDC, tapi GDC-nya Game Developer Conference, itu acara di San Francisco rutin tiap tahun. Cuma karena COVID sekarang udah nggak ada. Cuma waktu 2019 GDC terakhir, ini antriannya panjang banget. Orang pengen tahu launchingnya Google Stadia. Nah ini kalau ada teman-teman yang belum tahu, saya share sedikit ya. Okay, so you're wondering, what exactly is Stadia? We've got you covered. Stadia is an all-new way to enjoy your favorite hit video games. Only you don't need an expensive console or PC to play. Stadia streams games directly from Google's data centers to your devices. It's kind of like streaming music or TV shows, but with high-quality video games. To play on your TV, plug in a Chromecast Ultra and set up your Stadia controller using the Stadia app on your phone. Once you're set up, you buy the game you want, then you play it instantly. You don't have to wait for it to download either. Seconds after you press purchase, you'll be Nah, jadi kalau ada yang ingat dulu kalau kita mau dengerin musik, kita pergi ke Distara. Teman-teman tahu Distara nggak? Distara tempat buat beli CD gitu ya. Kita beli di Distara, dapat kepingan CD, taruh, colokin tuh di mobil atau di tape. Di rumah kalian masih ada tape nggak tahu deh. Terus baru bisa dengerin lagu gitu kan. Sama seperti film juga gitu ya, tapi dulu mah DVD-nya bajakan ya, beli DVD bajakan gitu ya, nonton gitu ya.
The Stadia Tapi controller connects directly to the kan Stadia service sekarang to give you lightning nonton fast udah response time when tinggal pairing wirelessly. streaming gitu If ya. you're in love with another Subscribe controller or Netflix, mouse and Disney keyboard, Plus, you can atau use those to play denger Stadia on your musik computer. bisa subscribe Stadia Spotify, Pro is our premium subscription. YouTube It gets you Music, up to 4K gitu-gitu. resolution with 5.1 surround sound Nanti and free games main game regularly. juga gitu nih, The terutama longer you're buat subscribed to Stadia kita-kita Pro, the yang more free mungkin games you claim, price the larger your sensitif gitu collection ya. will be. Kita lebih pengen Now you're an udahlah expert in all things bayarnya Stadia. rutin aja lah per bulan berapa, Connect to all 200.000, kinds of 300.000 screens gitu ya. everywhere. Yang penting bisa main game gitu. Nah itu siap-siap For the nih, latest ada updates on Stadia Stadia, punyanya follow Google, @Google Stadia ada or Game visit Pass punyanya stadia.com. Xbox gitu ya. Ini baru, menurut saya baru akan masuk ke Indonesia kalau Indonesia udah full 5G. Karena butuh koneksi internet 20 Mbps stabil ya, nggak naik turun 20 Mbps kalau mau bisa streaming cloud gaming. Terus tren lain yang menurut saya juga perlu teman-teman perhatikan, ada namanya Gartner Hype Cycle. Ini prediksi yang dibikin sama research company Gartner namanya terhadap teknologi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk teknologi baru untuk diadopsi di sebuah di masyarakat gitu ya. Nah ini tahun 2010. Nah teman-teman lihat nih ya, di 2010 yang diprediksi ini kalau yang warna putih kurang dari 2 tahun, warna biru 2-5 tahun gitu ya, untuk bisa mainstream adoption ya. Dulu tuh 2010 zamannya belum Facebook kayaknya, Friendster. Saya nggak tahu teman-teman tahu Friendster nggak? Friendster itu ya halaman profil kita itu bisa kita edit CSS-nya, jadi ada sparkling glowingnya gitu ya, lucu sekali itu. Nah terus teman bisa lihat ya, hampir semua yang ada di sini per tahun ini udah kejadian semua. Microblogging, Instagram, Twitter, banyak lah gitu ya. Cloud computing, kayaknya sekarang semuanya udah di cloud gitu ya. Udah terjadi semuanya. 3D printing udah ada tapi belum mass adoption ya. Masih di sini kan dia bilang 5-10 tahun gitu ya, tapi belum terjadi. Cuma sisanya yang biru-biru ini hampir semuanya udah jadi adopsi mainstream semua. Nah, kalau yang prediksi dari Gartner buat 2021 atau 2022, apa sih yang mereka prediksi gitu ya. Nah, ini yang mereka prediksi buat 2021. 2022 belum ya, kayaknya kan di Agustus dia baru keluarin. Nah, ini banyak yang saya nggak tahu sebenarnya ya. Digital Platform Conductor Tools itu naon, saya tidak tahu. Quantum ML juga apa, saya tidak tahu. Generatif AI, ya itu masih kebayang lah ya. Cuma yang berhubungan dengan game tuh ada ini nih, non-fungible tokens. Nah ini mungkin teman-teman coba pelajari, siapa tahu itu bisa jadi tren untuk gaming ke depannya gitu. Tapi kalau dilihat di sini masih butuh 2-5 tahun untuk bisa diadopsi secara mainstream. Oke. Terakhir, terkait dengan path to be a game developers ya. Tips buat teman-teman yang mau jadi game developers. Ini langsung saya buka semuanya aja. Oke, ini sebenarnya hanya ilustrasi aja gitu ya. Bahwasannya hijau itu butuh pengalaman lah gitu ya, 1-2 tahun gitu ya. Kuning itu mungkin butuh lebih dari sampai 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Mungkin kalau di sini butuh lebih dari 10 tahun gitu. Jadi semakin ke kanan butuh pengalaman semakin banyak. Jadi opsinya teman-teman kalau dari sini mau kerja di industri game ada 3 path karir nih. Mau kerja di studio game bisa, mau buat studio game sendiri bisa,
mau nge-freelance seorang diri juga bisa gitu kan. Nah, em, kalau kerja pilihannya kan di dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Nah ini agak menantang juga nih, karena kalau hanya modal belajar di kampus aja gitu ya, tanpa membangun portofolio, agak sulit nih teman-teman untuk bisa kerja di dalam negeri, karena ada kebutuhan ya, at least di hijau gitu ya, at least punya setahun pengalaman mendevelop game gitu kan. Jadi teman-teman sambil kuliah juga harus mulai belajar develop game. Kalau mau langsung ke luar negeri, lulus kuliah bisa nggak? Oh bisa gitu, jangan khawatir. Saya punya adik kelas, dia salah masuk jurusan. Nggak salah sih, emang dia pengen jadi game developer. Cita-citanya dia dari SMA, itu pengen kerja di studio game di Jepang. Udah dari SMA tuh, pengen kerja di Jepang. Pilihannya, either belajar programming, atau belajar desain, menggambar, belajar art. Dia pilih programming, tapi dia cita-citanya pengen jadi 3D artist. Nah ini agak aneh nih sebenarnya, kalau mau jadi 3D artist ngapain kuliahnya programming gitu kan. Jadi selama 4 tahun kuliah, kalau ngeliat di Facebooknya dia gitu ya, orang-orang mah ngepostnya apa sih, lagi nongkrong di Dago lah, lagi apa gitu ya. Dia tuh ngepost ini karya 3D model dia gitu ya, bikin karakter inilah, One Punch Man lah, bikin karakter apalah, dan emang bagus gitu kan. Jadi eh, dia mengasah skill modeling dia selama 4 tahun, walaupun kuliahnya jurusan IT gitu ya. Dan begitu lulus, dia langsung keterima di Koei Tecmo. Kalau ada yang tahu ya, Koei Tecmo itu yang bikin Dynasty Warrior. Sekarang dia udah pindah sih, sekarang dia di Square Enix. Jadi sebenarnya bisa aja kalau teman-teman mau langsung kerja di luar negeri, yang penting selama 4 tahun dipersiapkan skillnya. Kalau mau buat studio game, pilihannya mau jadi services company, bikin gamification, ini yang paling mudah karena speknya udah ada. Bikin indie company, ini yang agak sulit gitu ya, karena teman-teman harus bisa bikin produk dan memasarkan produknya, atau bikin outsourcing company buat AAA company, ngerjain aset mobilnya lah, aset robot-robotnya gitu-gitu. Jadi itu career path yang bisa teman-teman pilih. Jadi penting sekali buat teman-teman, selain career path tersebut, skill, sorry nih pakai analoginya Mobile Legend gitu ya, skill yang teman-teman butuhkan juga gitu ya. Di dalam game itu kan ada codernya, ada artisnya, ada game designernya gitu ya. Nah ini kesalahan paling fatal yang saya sering lihat di CV, itu biasanya dimasukin semuanya tuh. Oh saya bisa ngoding, saya bisa bikin 3D model, saya bisa compose music gitu ya. Oh bagus gitu, pas portofolionya emang bisa banyak hal, tapi cetek-cetek semua skillnya gitu ya. Better kalian fokus aja di satu skill gitu ya. Dan itu kalian benar-benar jago di dalamnya. Kan kita nggak butuh tank yang jago kill gitu ya. Yang namanya tank kita cuma butuh dia HP-nya tebel gitu buat jagain di depan gitu. Jadi teman-teman, karena sekarang itu game itu makin kompleks. Dulu mah ngerjain game satu programmer cukup gitu ya. Ngerjain game begini nih programmer doang nih. Nggak satu sih, kayaknya bertiga waktu itu. Tapi sekarang kalau mau bikin game kayak gini, udah nggak bisa lagi dikerjain sama satu programmer, harus dengan tim yang lain gitu. Ini contoh-contoh eh timnya, ntar saya ganti ininya dulu deh, biar kembali ke jelas. Nah, nah, jadi ini skill yang teman-teman bisa pilih gitu ya. Di art kah, di programming kah, di desain kah, QA, audio, production. Mau programming pun ada banyak nih. Mau UI programming, graphic programming, AI programming. Jadi semakin teman-teman spesifik maunya apa teman-teman tahu, semakin bagus gitu. Nah itu skill-skill dasarnya. Nah terus ya tips berikutnya, teman-teman bangun skill dan portofolio yang tajam, yang mendukung role teman-teman. Ketika teman-teman udah mau menjadi assassin gitu ya, anggap aja setiap teman-teman menghabiskan waktunya untuk belajar kayak kuliah, teman-teman lagi grinding gitu ya, naikin XP untuk beli item gitu. Nah build item ini juga harus teman-teman pikirkan nih,
skill apa aja yang dibutuhkan untuk jadi 3D artist gitu ya. Apakah harus bisa Adobe Photoshop? Apakah harus bisa Unity? Apakah harus bisa Unreal? Apakah harus bisa Excel? Apakah harus bisa apa gitu ya. Ini teman-teman harus petakan nih skill apa yang teman-teman perlu acquire supaya kalau nanti mau apply kerja di studio game gitu ya, itu bisa keterima gitu. Atau kalau mau bikin game sendiri, udah punya skill yang dibutuhkan gitu. Nah ini ada roadmap dari Agi ya. Ini sebenarnya yang lama nih, yang baru lebih banyak lagi program-program yang ngebantu teman-teman untuk naik level dari new ke amatir, ke intermediate, ke advance gitu ya. Nanti kapan-kapan bisa lebih banyak ngebahas program-program ini. Ya, jadi cara paling bagus untuk belajar bikin game adalah dengan cara membuat game. Kalau misalkan kalian nggak ngerti programming, pakailah belajar dari scratch atau construct gitu ya. Yang penting kalau misalnya kalian artis gitu ya, yang penting gambar kalian bisa terimplement gitu kan. Pakailah scratch atau construct. Kalau misalkan teman-teman bisa programming, bisa pakai Unity atau Unreal. Yang penting coba bikin game sebulan at least 1 game aja, atau sebulan 2 bulan 1 game aja. Dan kalau bisa benar-benar menonjolkan skill yang emang kalian pengen develop. Misalnya kalian pengen jadi AI programmer gitu ya. Ya udah, game-gamenya fokus di AI aja. Di game yang ini aku bikin AI buat NPC, di game yang ini aku bikin AI buat uh, cuaca gitu. Di game yang ini aku bikin AI buat generate map gitu di game yang ini gitu. Jadi bikin portofolio yang empower skill set utama kalian. Nah ini ya tadi sebenarnya udah dibahas juga. Oke, to recap, jadi industri game tuh industri yang besar. Semoga dari materi ini teman-teman bisa tahu di sini teman-teman bisa mencari nafkah gitu ya, dan bisa besar juga di sini dan bisa melakukan apa yang teman sukai gitu ya. Membuat game itu menyenangkan gitu. Jadi bangun tidur ke kantor untuk bikin game itu kita happy sekali gitu. Jadi momen-momen itu yang bikin kita semangat untuk eh, ke kantor walaupun sekarang kantornya di Discord gitu kan. Dan untuk bisa membuat game atau menjadi game developers, teman-teman harus tahu pengen jadi apa, lalu bangun skill set yang dibutuhkan untuk bisa jadi itu, jadi profesi yang teman-teman mau, misalkan jadi game designer, game artist atau game programmer gitu ya. Habis itu siapkan ya entah itu portofolio atau misalkan demo atau apapun untuk nanti teman-teman either kerja di studio game atau bikin studio game sendiri. Itu paling sharing dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Wah, keren banget ya sharing dari Kak Adam. Gila. Aku juga sebagai salah satu game developer juga dapat banyak banget ilmu dari Kak Adam sekarang ini. Karena aku juga kan masih beginner ya. Kalian juga pasti masih banyak yang beginner atau mungkin udah banyak yang pro, tapi pasti banyak banget info yang didapetin dari Kak Adam tadi. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sekarang kita udah masuk sesi Q&A. Jadi untuk yang mau bertanya bisa silahkan langsung saja ketik di chat, nanti akan saya sampaikan langsung ke Kak Adam. Oke, tadi aku notice juga ada beberapa yang udah nanya sebelum sesi Q&A. Yang pertama ada ini Kak. Wow, proses funding selama 36 jam itu listing di mana ya? Kalau portal kita invest ke NYSE atau startup luar lumayan banyak. Kalau game saya baru tahu. Mungkin boleh share Kak tentang itu? Yang Coral Island ya, itu ditaruhnya di Kickstarter. Kickstarter itu kalau di Indonesia kayak apa ya? Kitabisa.com, tapi Kickstarter versi globalnya. Jadi selain Kickstarter, teman-teman kalau mau naruh juga bisa di namanya Indiegogo. Jadi 2 platform itu yang biasa digunakan game dev untuk crowdfunding. Oke, crowdfunding ya Kak. Tulisannya apa Kak? Kickstarter?
Bener Betul, katanya. Kickstarter. Oke, sudah terjawab ya, kalau begitu. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan berikutnya. Stadia, setahu saya bukannya sudah nggak dilanjutin ya, Kak? Kalau base dari Twitternya sih dia masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya. Tapi memang pasti jauh banget dibandingkan Game Pass ya dari sisi koleksi game yang dimiliki. Jadi menurut saya memang apa ya, Google itu selalu mencoba masuk ke game dan belum pernah bisa berhasil gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah Stadia bisa berhasil atau enggak. Apakah yang nanti yang malah besar justru punyanya siapa? Microsoft, atau nanti malah Sony bikin juga gitu, kita nggak tahu. Cuma saya yakin cloud gaming between 3, 4 or 5 years itu bakal jadi ini sih, bakal jadi apa namanya? Bakal jadi besar. Bayangin teman-teman bisa mainin game triple A tapi bayarnya cuma nggak seharga triple A gitu. Siapa yang nggak ngiler? Oke, sudah terjawabkah? Semoga sudah terjawab ya. Kita kalau masih mau ditanyakan boleh nanti tanyakan lagi, saya bakal bacain lagi dari chatnya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Sekarang perkembangan indie game developer Indonesia bagaimana? Gimana, semakin banyak nggak, atau ya apa yang terdapat di AGI atau bagaimana? Semakin banyak, iya gitu, maksudnya selalu ada yang baru ya. Tapi yang tumbang juga ada, ya wajar lah, nama juga seleksi alam. Jadi sepertinya kita butuh lebih banyak lagi. Sekarang data terakhir kita di Indonesia, kita terakhir kali sensus itu 2020, 2019 ya, 2019, 2021 kita sensus lagi, itu ada 80 studio game yang ada di Indonesia. Setengahnya atau 40, sekitar 40-an berbadan hukum. Jadi yang sisa 40-nya baru berupa tim atau teman-teman, mungkin kayak teman-teman yang masih mahasiswa belum mau bikin PT gitu ya. Jadi baru 40-an studio yang sudah berbadan hukum, yang udah benar-benar serius profesional mau mempekerjakan karyawan gitu ya. Dan dari 40 studio game itu yang saat ini tergabung di AGI sepertinya berapa ya? 27 atau 28, saya juga kurang ingat sih angkanya. Ya kurang lebih seperti itu. Cuma itu angka yang masih kecil sekali ya, ngelihat Indonesia negara yang besar, punya talenta banyak. Di harapan saya tuh harusnya kita bisa punya 1000 video game di Indonesia. Jadi kita baru ada 80, itu masih jauh sekali dari supply yang dibutuhkan, antara supply dan demand-nya. Oke, sudah terjawab oleh Kak Adam. Selanjutnya ada pertanyaan. Tadi kan di awal ada game dari Arsanesia yang ditarik dari Play Store karena ada bug yang belum bisa di-fix. Nah, emang apa sih itu impact-nya kalau kita tidak menarik ulang game yang terdapat bug tersebut? Impact-nya akan kena ke rating. Ketika orang nyoba main terus experience-nya jelek gitu ya, mereka ngasih rating jelek. Kalau ratingnya udah jelek itu udah susah bangkit lagi nanti. Algoritma Google-nya udah nggak ngasih kita kesempatan untuk di feature lah, di ASO ya namanya, App Store Optimization-nya nggak dapet lah. Banyak hal yang justru merugikan kita. Makanya karena kita sekarang lagi penuh tangan kita dengan project lain dan kita nggak sempat ngebenerin bug-nya, daripada damaging ke produknya, damaging ke Arsanesia as a company yang nanti dianggap tidak responsibel atau apa, mending kita take down dulu aplikasinya. Interesting. Oke. Selanjutnya ada, oh ya sebelumnya kalau ada yang mau langsung berbincang-bincang sama Kak Adam, boleh raise hand ya, nanti kita bantu unmute dan bisa langsung mempertanyakan pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Selamat siang Kak. Tadi saya sempat notice, oh wait, ada yang angkat tangan. Oke, kita masukin dulu. Silakan untuk siapa ini, Arfiana, boleh berbicara.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak, atas kesempatannya. Selamat sore, dan terima kasih atas pemaparannya sangat insightful ya. Saya Arviana dari BINUS, jurusan Marketing Communication, dan sangat tertarik nih, Kak, terutama dengan gamification ya. Karena sekarang itu tidak hanya di startup aja, atau mungkin di perusahaan lainnya, tapi di FMCG pun sekarang udah mulai ke gamification seperti itu. Nah, itu cukup menarik. Nah, kira-kira, Kak, kan biasanya ya, saya sempat lihat tuh di beberapa e-commerce, dia tuh suka untuk nge-hire internal seperti developer internal, staff marketing gamification internal. Nah, kira-kira apa sih Kak plus minusnya kalau kita pakai internal human resources versus dari studio kayak gitu. Studio, dan kira-kira prospeknya itu kayak gimana sih ke depannya dari studio game itu sendiri kalau memang banyak perusahaan yang hire human resource internal seperti itu. Mungkin itu yang pertama Kak. Yang kedua sedikit aja gitu dari saya. Kalau dari game yang Kakak buat, yang paling banyak diminati oleh masyarakat itu yang mana sih Kak? Seperti itu. Dan apakah itu tercermin dari landscape industri game di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih banyak. Thank you. Yang pertama dulu ya tentang gamification. Apakah mendingan internal hiring atau hire outsourcing? Ini kayak berlaku untuk semua case sih, nggak hanya untuk game. Dalam konteks outsourcing secara general ya. Kalau kegiatan itu bukan main bisnis kamu gitu ya, baiknya outsource gitu ya. Maksudnya ngapain as a company gitu ya, kita nge-hire orang yang itu bukan bisnis utamanya. Kecuali kalau memang gamification akan menjadi services utama dari bisnis tersebut, nggak salah juga untuk hire langsung. Contoh nyatanya aja ya, Bukalapak dan Tokopedia itu kan ada gamenya di dalamnya. Itu di awal-awal dan mungkin sampai sekarang ya, fokus terbesar mereka masih outsourcing. Mereka mencari studio game di Indonesia yang memang punya capability untuk bikin game yang fun, dibayar untuk ngerjain gamification-nya. Beda sama Shopee. Shopee karena menjadikan game sebagai bisnis utamanya, ada kan tuh menu isinya game semua di Shopee gitu ya. Mereka punya divisi game di Shopee dan itu gede gitu. Jadi eh, balik lagi tergantung dari apakah bisnis utama dari company tersebut emang mau ke game atau bukan. Kalau emang mau ke game, nggak ada masalah untuk hiring, tapi kalau enggak, outsource aja. Dan ini sekarang di gamification ini benar banget seperti yang tadi dibilang, demand-nya lagi gede. Dan itu berbanding kebalik sama supply. Jadi kebutuhan orang untuk outsource game sekarang lebih banyak dibandingkan studio game di Indonesia yang lagi nganggur atau lagi kosong untuk ngerjain. Artinya apa? Ini opportunity buat teman-teman semua untuk grab gitu ya. Karena sayang gitu. Pada akhirnya misalkan sebuah company gitu ya udah nyiapin budget 200 juta buat bikin game A gitu ya. Buat bikin campaign, activation, buat apa gitu kan. Nyari nih, ada nggak studio game Indonesia yang bisa ngerjain gitu kan. Nggak ketemu nih, udah dicari-cari, oh gue lagi nggak bisa, lagi kosong gitu kan. Akhirnya apa? Ya udahlah kita campaign yang lain aja lah. Jadi kan sayang uangnya tidak mengalir ke industri game. Makanya nih buat teman-teman yang pengen memulai karir, services company atau yang mengerjakan gamification itu sekarang bisa dibilang lagi most wanted lah, dicari di mana-mana gitu ya. Ya, jadi sekarang bahkan kita punya grup WhatsApp yang isinya studio game yang punya divisi services gitu ya untuk oper-operan project gitu ya. Gue lagi nggak bisa ngerjain nih, ada mau ngambil nggak gitu kan. Jadi udah sampai kayak gitu sih. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau bikin services company karena demand-nya banyak banget gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya, aku lupa. Apa Alana? Kamu ingat nggak? Maaf. Game apa ya tadi katanya yang Oh, game yang paling diminati ya? Iya. Game Arsanesia yang paling diminati apakah sejalan dengan market di Indonesia landscape? Oke. Kalau dilihat dari kebetulan memang tadi ya seperti aku mention, game-game kita belum ada yang benar-benar sukses banget angka download dan penjualannya. Tapi yang responnya paling bagus itu yang Project Unsick. Itu bahkan belum rilis. Itu sampai tidak hanya di Indonesia gitu, bahkan lebih populer di luar. Dan sepertinya memang
game itu kan genrenya ada banyak ya, dan di Indonesia tipe game yang populer itu bukan genre yang seperti itu gitu ya. Jadi kayaknya kalau apakah game itu mentranslate kepada landscape di Indonesia, kayaknya enggak. Lebih cocok lagi mungkin translate kepada niche tertentu ya, terutama gamers-gamers yang suka dengan konsep SP apa monster-monster gitu gitu kan. Itu adanya di situ gitu. Mungkin Indonesia juga ada yang suka, jadi suka, tapi tidak menggambarkan landscape. Karena kalau teman-teman lihat, kalau kita ngomong landscape game di Indonesia ya, top 100 game di Google Play, kalau di list tuh 100 game yang ada di Google Play kan ada top 100 tuh. Itu menguasai 75% revenue game dari Indonesia. Jadi kalau tadi 1,3 billion, 75% itu diambil sama top 100. Dan kalau dilihat dari top 100 itu, kategorinya cuma ada 4. Hyper casual, kayak game-gamenya Voodoo gitu-gitu ya, atau casual kayak Candy Crush gitu-gitu, atau game yang sifatnya apa namanya, kompetitif, yang kayak kompetitifnya kita bagi 2 ya, kompetitif yang kayak Mobile Legend, kayak LOL yang gitu-gitu, atau yang satu lagi yang sifatnya kompetitif yang Battle Royale yang kayak PUBG, Free Fire gitu-gitu. Jadi saat ini memang tes gamers Indonesia majority ya. Mungkin teman-teman di sini yang suka main game konsol, game PC, itu hitungannya bukan majority ya. Tapi kalau kita ngelihat orang Indonesia yang spending uang paling banyak, yaitu para pemain Free Fire dan Mobile Legend itu. Jadi landscape-nya kalau di Indonesia saat ini begitu. Oke, gimana untuk Arviana? Tadi sudah terjawab belum? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang, Kak. Tadi saya sempat notice ada mention service company untuk gamification yang ada di game developer roadmap. Untuk prospek gamification sendiri di Indonesia seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Gimana? Jadi tadi saya sempat notice ada mention service company untuk gamification. Nah, untuk prospek gamification sendiri di Indonesia itu seperti apa ya, Kak? Oh, jawabannya sama sih. Tadi kita ngebahas gamification juga ya. Jadi kalau prospeknya lagi gede banget karena demand lebih gede daripada supply. Artinya apa? Di sini kalian bisa dalam tanda kutip sombong ya, naruh harga gitu ya. Kayak gue gak butuh lu, nih banyak yang ngantri minta bikinin game sama gue. Kalau lu cuma bayar gue 150 juta, sebelah mau bayar 200 juta, mending gue ngerjain buat dia gitu. Jadi saat ini bisa dibilang momen yang cukup menarik ya untuk teman-teman yang mau bikin gamification. Itu beneran deh, demand-nya banyak banget. Udah sampai tahapan kita oper-oper Tai Chi ya ke studio game lain buat kerjain karena kita nggak bisa. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ada yang nanti pengen bikin services company, kabarin aja ke aku gitu ya, DM aja di Instagram. Kak, kalau ada project boleh dong di Tai Chi ke sini gitu. Nanti aku lempar ke teman-teman. Daripada uangnya akhirnya dipakai buat ganti campaign bayar selebgram nggak jelas gitu ya. Mendingan dipakai teman-teman buat belajar bikin game kan. Iya, benar banget tuh. Oke, sudah terjawab belum ya tadi? Semoga udah terjawab sih, karena udah dijelaskan 2 kali tadi. Setuju. Ada yang setuju tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, untuk benefit dari nge-publish game yang kita develop melalui publisher itu apa aja ya? Soalnya saya sering dengar kalau publisher tuh hanya bisa ngambil duit cut dari hasil penjualan game, dan developernya sendiri bisa dibilang merasa terugikan tanpa ada manfaat yang didapatkan. Iya, jadi teman-teman kalau pertama manfaatnya dulu ya, publisher yang baik dan benar gitu ya. Pertama dia akan utamanya kerjaan dia adalah membantu memasarkan game yang kita buat. Karena biasanya game developer itu nggak mau mikirin bisnisnya, marketingnya, community manajemennya, dealing with channel promotion gitu-gitu. Karena kita sukanya bikin game, kita nggak mau ngurus-ngurus hal kayak gitu.
Nah, hal kayak gitulah yang jadi tanggung jawab publisher. Mereka yang bikin PR-nya, mereka yang promonya, mereka yang macam-macam lah, itu tugasnya publisher. Jadi deal yang baik adalah deal yang win-win solution gitu kan. Pada umumnya gitu ya, bentuk deal ini sebenarnya deal ini sangat tidak ada template-nya karena sangat bergantung sekali dari eh, tipe gamenya, tipe publishernya gitu-gitu ya. Tapi pada umumnya kalau misalnya kita dalam tanda kutip indie game studio mencari publisher, biasanya yang kita lakukan nih, kan Agi punya program namanya Archipelagic. Itu kita terbang ke Gamescom di Jerman, ke Tokyo Game Show di Jepang, ke GDC di California gitu ya, untuk mencari publisher. Kenapa kita harus terbang? Karena kalau kita sekonyong-konyong cuma by email, mereka nggak pernah denger Indonesia gitu ya. Jadi mereka nggak percaya ini beneran orang atau bukan, apa segala macam. Tapi dengan kita rutin datang ke event kayak gitu, sekarang Indonesia udah mulai dipercaya nih sama publisher-publisher global. Yang kita lakukan biasanya, pertama kita minta minimum guarantee. Minimum guarantee itu misalnya kita kita dan publisher believe ini game bakal terjual, I don't know, taruhlah biar gampang hitungnya 100.000 kopi gitu ya. Dengan harganya $10. Berarti kan total ini kita biar gampang hitungnya kita buletin semua aja $1 juta gitu ya. Nah, misalkan si publishernya ngasih minimum guarantee nih. Oke, ini minimum guarantee dari kita, gue kasih dari $1 juta ya, gue kasih $300.000 dulu di depan cash buat kita. Jadi yang dilakukan apa? Si publisher ngirim uang 300.000 itu untuk kita, I don't know, mungkin improve gamenya atau pakai buat ngembangin game yang lain or anything lah. Intinya kita ngasih hak untuk lisensi publish dan mereka ngasih minimum guarantee. Makanya biasanya metode fundraising yang paling lumrah dilakukan oleh indie games company adalah via deal with publishers untuk mendapatkan minimum guarantee gitu ya. Karena bisa dapat, apalagi kalau buat di Indonesia ya, di luar negeri mungkin $200.000, $300.000 itu habis cuma dalam waktu kurang dari setahun gitu kan. Cuma kalau di Indonesia, apalagi buat mahasiswa, itu bisa buat 3 tahun kali ya. Makanya kan Indomie extra jos gitu ya. Jadi lumayan tuh modal yang banyak sekali tuh kalau $300.000 dapat jadi MG-nya misalnya gitu kan. Nah, jadi itu keuntungan dua keuntungannya tadi ya, dibantu dipasarkan, dapat minimum garansi, sama terkadang ada publisher yang punya fasilitas lain nih. Nah ini beda-beda nih publisher. Ada yang punya fasilitas porting, bisa bantu porting ke PS, ke Nintendo, kemana. Ada yang punya fasilitas translate, bisa translate ke bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa mana, itu beda-beda. Nah semakin banyak facility yang teman-teman ambil dari publisher itu, biasanya revenue sharingnya berbeda porsinya nih. Nah ini juga sangat-sangat art sih, bukan scientific, jadi nggak ada hitungan bakunya. Dengan publisher yang gede, yang terkenal, udah punya nama, itu teman-teman bisa dapat 50% aja itu udah bagus tuh, udah baik gitu ya. Biasanya majority sekali publishernya karena udah ngasih duit, udah ngasih marketing segala macam gitu ya. Paling kita bisa dapat 40%, 50% dari revenue, itu udah bagus gitu kan. Tapi ada juga publisher yang super baik hati, ngasih ke kita 60%, ada juga yang kayak gitu, mereka 40%. Jadi ya tergantung teman-teman pilih publisher. Makanya itu pentingnya ada asosiasi ya, jadi kita bisa nge-alert ke anggota kita, men jangan sama publisher yang ini, dia pernah deal yang nggak bagus dengan game dev di Indonesia gitu. Jadi ya kita saling melindungi teman-teman kita di industri game supaya nggak terjebak sama publisher. Dan teman-teman yang mau mencari publisher gitu ya, jangan ragu untuk hire orang legal ya untuk mereview kontraknya, karena agak ngejelimet biasanya bahasa kontraknya. Itu semoga menjawab terkait publishing. Nah, oke, publisher juga penting ya guys ternyata dalam game dev. Oke, kalau gitu ini ada yang raise hand dari, aduh namanya nggak kebaca, coba. Halo, aku on-cam aja. Oke, silakan. Tadi aku nggak pakai VBG-nya soalnya aku baru di-join lagi pakai laptop. Ya, nggak apa-apa. Aku mau nanya, jadi
Gimana sih sebenarnya prospek genre game yang sifatnya tuh masih niche? Seperti contoh visual novel. Itu kayak contoh paling gampang ya. Terus gimana kalau developersnya tuh perempuan? Industri lokal tuh udah lebih ramah belum sih sama developers perempuan? Soalnya di webinar gini aja tuh kayak aku lihat ya, webinar-webinar juga jarang gitu. Speakernya yang cewek, padahal gamers perempuan tuh udah banyak yang lokal dan able gitu menurutku. Gitu sih tanyaanku. Iya, ini pertanyaan bagus banget ya. Yang pertama terkait sama niche dari game. Strategi yang lebih smart buat indie company untuk mulai bikin game, justru jangan ngikutin apa yang lagi hype. Karena yang lagi hype itu biasanya company-company dengan budget triliunan, miliaran gitu ya. Mereka akan ke sana gitu ya. Justru semakin teman-teman mencari niche yang punya marketnya sendiri, semakin aman teman-teman main di situ. Contohnya kayak Coffee Talk gitu ya. Coffee Talk itu kan sebenarnya genre yang niche ya, visual novel. Dan nggak banyak yang bikin game kayak gitu. Yang sukses mungkin Valhalla doang gitu ya. Jadi orang yang main Valhalla selesai, apalagi nih ya game kayak gini, oh ada Coffee Talk, pindahlah ke Coffee Talk. Jadi itu ada strategi yang smart ya kalau misalkan memilih genre game yang benar-benar niche. Jadi itu jauh lebih smart dibandingkan teman-teman mau bikin, lagi rame nih orang-orang main PUBG, bikin PUBG gitu ya. Itu justru akan kelibas gitu. Jadi eh, itu udah bagus mindsetnya, mulai dari niche, cari komunitasnya, build around of that. Nah yang kedua, ini topik yang saya suka banget sih. Seberapa besar peran perempuan di dalam industri game gitu ya. Saat ini di Agi kita punya inisiatif namanya Women in Games. Nah, Women in Games ini isinya eh, perempuan-perempuan yang menjadi leader di studio game di Indonesia. Yang lead namanya Bu Riris, CEO-nya Game Changer gitu ya. Mereka punya grupnya sendiri dan mereka memang punya misi untuk memperkenalkan industri game kepada wanita gitu ya. Karena memang bukan hanya, jadi kenapa sedikit yang bekerja di industri game gitu ya, bukan karena memilih, kalau di Indonesia ya, kalau di luar saya kurang tahu, bukan karena kita memilih merasa laki-laki itu lebih superior, tapi karena yang mendaftar sedikit sekali yang perempuan. Setiap Arsanesia buka lowongan, itu sedikit sekali ada perempuan yang mendaftar gitu, rata-rata laki-laki semua. Itu kan jadi pertanyaan juga, kenapa ya kok perempuan tidak mau masuk ke industri game gitu ya? Apakah pekerjaan yang tidak cocok? Rasanya enggak deh. Perempuan yang jadi desainer, graphic designer banyak. Kenapa tidak banyak yang menjadi artis gitu ya? Yang menjadi ilustrator dan komikus banyak. Kenapa tidak ada yang mau menjadi game artis itu? Itu kita juga bertanya-tanya. Makanya si Women in Games itu fokusnya itu mengedukasi. Kalau nggak salah, kalau teman-teman cek channel YouTube-nya Agi, setiap hari Kamis kita punya webinar namanya Skill Tree. Itu sebulan sekali, itu sesi khusus Women in Games. Jadi pembicaranya adalah perempuan-perempuan yang berkarir di industri games. Kamu coba bisa lihat aja di situ ada siapa aja dan berkarirnya seperti apa. Bahkan ini yang saya suka ya di global, di Jerman sih terutama. Di Press Start podcast yang saya host itu ya, itu dari, kalau di Jerman itu yang panitianya namanya Goethe Institute ya. Dari Goethe Institute-nya bilang, eh, kita request dan buat kamu nyari narasumber at least 50%-nya perempuan. Jadi itu udah requirement dari dia gitu ya, untuk narasumbernya 50% perempuan supaya terwakilkan antara laki-laki dan perempuan. Oh ya oke gitu kan. Eh, Nanti aku cari deh gitu ya, kombinasi laki-laki dan perempuan. Which is nyarinya juga susah ya, karena nggak banyak perempuan yang berkarir di industri game. Terus yang menarik adalah ketika aku lagi kontak sama salah satu kenalanku di Jerman gitu ya, mau aku tawarin laki-laki namanya Thomas. Tom, ya enggak sih, manggil enggak Tom juga. Lu mau nggak jadi speaker, jadi guest gue di podcastnya Press Start? Aku suka banget sama jawaban dia. Dia bilang gini, gue boleh lihat nggak list speaker yang lainnya siapa gitu kan? Oh ada nih daftarnya, kenapa gitu? Gue kasih kan. Terus dia ngeliat, gue ngerasa kayaknya daftar nama lu kurang diverse gitu, dia bilang. Terlalu banyak yang white people-nya, terlalu banyak yang laki-lakinya gitu kan. Dia tidak mau speak kalau list of pembicaranya tidak diverse.
dia bilang, sorry gue nggak bermaksud menyinggung atau menolak lu ya, tapi gue di semua conference apapun, kalau gue berada dalam panel yang isinya laki-laki semua, gue juga tolak. Jadi sudah ada movement secara global yang dilakukan bahkan oleh laki-laki gitu ya, yang menolak kegiatan-kegiatan yang itu tidak inklusif. Nah makanya buat teman-teman di sini yang perempuan gitu ya, kalau ingin berkarir di industri game udah nggak perlu takut lagi, karena dari sisi industri, dari sisi ekosistem, eh, mungkin di Amerika itu ya kasus tentang sexual harassment apa segala macam itu cukup santer terdengar ya. Tapi di hopefully ya di Indonesia saya belum pernah dengar, dan di negara-negara di Eropa terutama di Jerman, di Prancis juga gitu ya. Mereka sangat concern terhadap hal tersebut. Jadi harusnya teman-teman bisa berkarir di industri game dengan nyaman sih. Oke, sudah terjawab. Kenapa ini? Kenapa bisa? Aku Ya, kenapa? aku ada pertanyaan lanjutan, boleh nggak sih? Boleh, silahkan. Pertanyaan. Boleh. Aku penasaran nih, kan Kak Adam ini kan bertanya-tanya gitu kan. Kenapa si industri game ini masih kurang inklusif? Maksudnya kayak kelihatan gitu anak apa perempuan tuh masih ada banyak yang jarang daftar gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya ada nggak riset internal yang dilakukan organisasi atau union atau buat ngejawab pertanyaan itu sebenarnya ada nggak sih riset internal kayak bertanya-tanya kan? Tapi sebenarnya risetnya tuh ada nggak? Kalau secara global ada, karena ini hampir mirip kayak case di IT industry ya. IT industry kan game itu berangkatnya dari IT industry ya. Orang-orang yang bikin game-game pertama zamannya Atari itu ya. Itu kan orang-orang yang sama dengan yang bikin Hewlett Packard gitu-gitu kan. Emang orang-orang Silicon Valley. Dan image-nya orang IT itu kerjanya zaman dulu ya, sebelum semuanya serba software, itu benar-benar di bengkel, tangannya kotor, nyolder apa gitu. Seolah-olah itu pekerjaan laki-laki. Kan kalau yang berpertukangan lah apa segala macam itu kan kesannya laki-laki gitu kan. Walaupun kalau sekarang kayaknya enggak juga gitu. Cuma dulu stigma yang dibangun seperti itu. Jadi itu satu poin tuh. Karena sejarahnya berasal dari industri yang kelihatannya laki-laki banget, ini termasuk masalah yang sama juga yang terjadi di industri IT ya. IT kan juga banyaknya laki-laki entah kenapa gitu kan. Nah yang kedua, terpaparnya apa ya, perempuan terhadap game itu mungkin bisa dibilang juga termasuk agak terlambat gitu ya. Di saat mungkin dulu zaman game-game yang dibuat lebih untuk entertain laki-laki gitu ya. Kan beda ya, kayak game-game yang laki-laki kan banyak yang zaman dulu yang apa yang brutal lah atau yang seksisme lah yang segala macem, yang cewek bikin males lah main game kayak gitu. Masa bikin game kayak gitu, ada nggak sih game yang bisa empower juga taste dari perempuan gitu kan. Nah saat ini kan udah mulai banyak nih game-game yang bisa nge-empower perempuan juga gitu ya. Misalkan ada yang senangnya dengan role playing, bisa main kayak Animal Crossing, main Stardew Valley. Ada juga lah perempuan yang suka main game-game action gitu. Jadi sekarang memang dulu tuh gamenya sendiri termasuk yang tidak inklusif. Sekarang sudah semakin inklusif. Jadi bisa dibilang passion untuk, biasanya kan orang mau jadi game developer karena terinspirasi game yang dia suka kan. Wah, gue suka banget main game ini gitu ya, dan gue pengen suatu saat bisa bikin game yang kayak gini. Nah, itu terpaparnya eh, orang-orang ya, terutama perempuan terhadap gamenya sendiri juga baru bisa dibilang baru-baru lebih awal, lebih lama ya dibandingkan yang laki-laki. Jadi memang belum terbangun. Jadi kalau mau cari research-nya harusnya ada. eh, saya kurang ingat apakah itu spesifik untuk game ataukah juga termasuk sama yang IT. Tapi dua poin tadi sih sepertinya yang bisa menjustifikasi kenapa minat untuk menjadi game developer bagi perempuan belum cukup tinggi. Tadi aku sebenarnya itu aku I see that, maksudnya aku juga ngerti. Aku lebih nanya ke riset internal, bukan internal ya, yang spesifik ke market Indo sih sebenarnya ada nggak sih? Karena menurutku kan kalau global pasti streamline banget ya secara umum gitu. Sebenarnya aku lebih nanya aja ada nggak sih sebenarnya riset yang spesifik ke market Indonesia, kenapa
women masih belum bisa apa ya, belum bisa menjalar banget loh gitu. Masih male dominated industry banget kalau misalnya dari yang aku lihat, misalnya it's great that makin inklusif gitu, tapi masih male dominated banget gitu. Mas, kalau misalnya untuk spesifik market Indonya tuh ada risetnya nggak sih? Atau mungkin opini pribadinya Kak Adam aja? Ada 2 sumber yang bisa nanti kamu coba cari. Pertama ada dari Newzoo, Newzoo itu ya, Newzoo itu memang agensi research yang fokus di game. Yang kedua dari Nico Partners, itu juga agensi research yang khusus buat game. 2 lembaga riset tersebut itu sering banget merilis riset-riset terkait behavior dari market gamers ya. Kita kontekskan gamers di Indonesia. Jadi mereka punya datanya tuh, berapa banyak yang main game adalah perempuan. Nah, yang data yang menurut saya cukup menarik adalah dari tahun ke tahun jumlah gamers yang perempuan itu bertambah. Jadi kalau misalkan dulu mikirnya kalau mau bikin game untuk sesuai dengan tes laki-laki aja karena gamers kan laki-laki gitu ya. Itu udah nggak masuk lagi karena kalau based on research-nya 2 lembaga tersebut di Indonesia perempuan itu udah mensumbangsi mungkin 40-45% dari revenue game yang ada di Indonesia. Nah, ini harusnya menjadi justifikasi juga bagi studio game gitu ya. Kalau misalnya ini ada market underserved gitu ya, yang antara supply sama demand-nya nggak cukup gitu ya. Artinya kalau kita mau touch market ini, pertama ya kita harus ada perempuan yang ngerti gitu ya, apa sih yang disukai sama perempuan, game kayak apa gitu. Jadi kamu bisa coba cari sih di situ ada research-nya terkait dengan behavior dan mungkin perlu di remind juga bahwasannya as a country culture gaming kita yang teradopsi secara mainstream itu bisa dibilang masih muda banget, masih baru banget. Kenapa? Karena mungkin dulu ngerasa kayak, oh kan kita udah main game dari zaman-zamannya Sega, PS, Nintendo gitu-gitu kan. Cuma jangan lupa bahwasannya orang yang punya PS dan punya Nintendo dan punya Sega itu pasti kalangan menengah ke atas. Karena at least mereka harus punya TV gitu ya. Harganya berapa? TV udah mahal juga kan. Konsolnya juga harganya berapa, gamenya harganya berapa. Jadi game itu dulu tidak accessible. Nggak banyak gamers di Indonesia. Jadi budaya main game sendiri bisa dibilang teman-teman di sini kalau udah main game dari lama, ya itu privilege gitu ya, punya capacity untuk bisa main game. Tapi kalau kita ngomong market di Indonesia yang luas, yang sebagian besar itu kelas menengah ke bawah, mereka baru bisa merasakan euforia, oh ini tuh gaming gitu ya, main game. Itu ketika HP Xiaomi harga 2 jutaan melantai di Indonesia. Artinya apa? Mereka bisa main game dengan modal 2 juta rupiah doang gitu ya. Kalau sebelumnya harus beli TV harganya 5 juta, beli konsolnya harganya 4 juta, butuh 9 juta untuk main game dan gamenya pun berbayar. Sekarang mereka dengan 2 juta udah bisa main game banyak hal gitu ya. Jadi memang momentum gaming culture di Indonesia ini juga masih new. Makanya education tentang industri game, how to enter the industry, apa aja skill yang dibutuhkan, itu emang perlu banget sih untuk kita educate ke masyarakat. Kenapa dia langsung Sorry banget nih. Thank you banget Kak Adam buat jawabannya. Udah panjang-panjang, nggak apa-apa, aku nambah 1 lagi. Mungkin ini lebih ke pendapat personal Kak Adam juga. Menurutku, kalau dimulai dari pendapatku, menurutku lack of diversity atau kurangnya inclusivity dan diversity di komunitas yang menurutku kebanyakan masih toksik ya terhadap perempuan. Bisa dilihat entah main apapun yang male dominated tuh sebagai perempuan kita dibikin merasa inferior gitu. Nah, hal-hal yang kecil sebenarnya itu menurutku kayak ngaruh loh gitu ke kualitas narasi game lokal. Karena menurutku dari game-game yang Indo yang aku main itu jarang yang bener-bener sensible ataupun punya semblance of literasi. Karena menurutku literasi penting ya dalam game. Karena banyak orang yang main tuh bukan cuma buat gameplaynya doang, tapi experience apa sih yang mereka bisa dapat gitu. Nah, aku yang masih ngerasa kurang dari game lokal tuh itu sih, semblance of literacy-nya. Kalau menurut dari Kak Adam sendiri gimana?
Aku setuju banget di bagian community yang toxic gitu ya. Ini something yang kejadian, bahkan walaupun walaupun tadi aku bilang ya, movement terhadap uh, diversity dan empowerment terhadap women di game itu kita sedang galakkan gitu. Cuma yang terjadi di komunitas-komunitas atau kalau lagi nongkrong atau lagi ada meet up gitu ya, tetap suka ada jokes-jokes yang aku rasa seksis, yang orang nggak nyadar kalau itu seksis gitu, tapi itu buat yang merasakan jadi kayak ngerasa oh gue nggak diterima di sini gitu kan. Sesimpel kayak eh lagi mabar gitu ya, terus ada ceweknya satu, terus orang pada heboh, ada ceweknya nih gitu kan. Itu kan ada something yang bikin kita nggak nyaman kan gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu juga menurut aku setuju banget. Itu sebagai, kalau kita pengen punya industri yang inklusif, harus dikurangin yang kayak gitu. Dan kalau Agi kita termasuk yang cenderung tegas ya, dan kita ngelihat juga gitu orang-orang yang dalam tanda kutip curhat ya gitu ya. Dia bilang gimana ceritanya industri game mau ramah ke perempuan kalau jokesnya aja masih kayak gini gitu kan. Dan itu we take that seriously, itu emang nggak sehat dan harus dihentikan. Jadi buat teman-teman di sini gitu ya, tidak hanya di komunitas game developer gitu, tapi juga di komunitas gamers, mulai lebih sensitif aja gitu terhadap inclusivity, terhadap perempuan, terhadap anything lah gitu ya. Oke, kalau gitu cukup aja dari aku. Thank you ya atas waktunya. Thank you. Oke, thank you banget udah sharing-sharing dari Kak Adam. Dan ini kalau beneran masih ada yang mau berbincang langsung sama Kak Adamnya, boleh langsung resign aja gitu ya, nanti langsung dibantu untuk unmute. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ini dulu ya, yang dari orang-orang yang mau open cam dan bertanya secara langsung. Oke, dari Muhammad Zahid Rifki, apakah relasi dengan game developer lokal sangat penting? Lalu gimana caranya kita untuk menambahkan relasi dengan game developer Indonesia? Ya, relasi menurut saya sangat penting ya, nggak hanya dengan game developer lokal, tapi dengan game developer luar negeri, publisher lokal, publisher luar negeri, dengan siapapun yang berhubungan baik dengan langsung secara di industri game atau non di industri game. Karena menurut saya sih kalau bisa dibilang ya kunci sukses kita adalah seberapa luas network kita gitu. Ini saya ambil contoh lagi aja gitu ya. Buat orang-orang yang networknya tidak kuat gitu ya, tidak membangun network yang baik gitu ya. Mungkin ketika dia mau fundraising gitu ya, nyari publisher buat nge-funding dia, susah gitu ya. Kamu siapa? Gue gak kenal lu gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu kenal baik gitu misalnya sama aku gitu ya, terus aku introduce kamu ke sebuah publisher, terus aku bilang, kenalin nih, namanya Alana, dia game dev, temen gue, punya game bagus banget, lu mau dengerin pitch-nya dia nggak gitu? Oh boleh, kalau lu yang kenalin gue mau denger dan gitu. Jadi makanya relasi itu penting banget karena bisa ngebuka peluang yang sampai peluang finansial gitu ya, bisa kebuka dari relasi. Dengan relasi yang bagus juga ya, network yang kuat, bahkan bisa dapat publisher sesimpel dengan ngupload screenshot game yang lagi dibikin di Twitter. Ini kisah nyata nih. Gamenya judulnya Infectonator. Infectonator itu di post di Twitter sama Chris. Kemudian ada publisher dari UK namanya Modern Wolf ngeliat, nge-DM, terus boleh gue publish nggak gamenya gitu. Udah jadi dapat funding, jadi dipublish dari itu. Itu nggak akan terjadi tanpa network. Jadi kalau misalkan relasi penting atau enggak, itu penting banget. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang penting nih. Yang jelas tidak bisa sekonyong-konyong datang ke kantornya siapa Agate, Arsanesia atau G, tok gitu ya. Ada Chris-nya enggak atau ada Arifnya enggak gitu kan. Pasti harus ngebangun dengan cara yang baik gitu ya. Pertama, cara paling gampang aktif di komunitas. Komunitas itu menurut aku tempat paling mudah untuk mendapatkan exposure karena semua orang yang kalian butuhkan untuk dikenal biasanya ada di komunitas itu. Misalnya di komunitas Game Dev Bandung, GDI atau apa gitu ya.
kalian aktif aja di situ gitu ya, itu kalian bisa dikenal gitu. Jadi menurut saya itu salah satu approach yang penting untuk kalian lakukan untuk aktif di komunitas. Approach lain ini agak extraordinary tapi works gitu ya. Teman-teman ada yang tahu Gamecom nggak? Studio game yang bikin Para Kacuk. Itu studio game itu kenapa bisa dari sebelum Para Kacuk ya, dari game yang A Day Without Me apa namanya aku lupa. Itu udah bisa langsung dapat exposure dari YouTuber-YouTuber lokal gitu ya. TLM lah, Anak Tua lah gitu ya. Semuanya ngomongin dia gitu. Yang dia lakukan apa ya? Yang dia lakukan setiap eh, si YouTuber-YouTuber itu lagi live, itu selalu nimbrung, nongkrong, promosi gitu ya, interaksi gitu ya dengan YouTubernya sehingga dinotis, ada game developer lokal nih gitu ya. Sampai diajak podcastan bareng YouTuber-YouTuber juga gitu sampai akhirnya sekarang dikenal. Jadi ya itu juga salah satu cara juga gitu ya. Kalian yang ngejar bola dengan cara yang kalau itu bisa dibilang agak agresif tapi masih dalam batas normal gitu ya. Yang tidak normal itu yang kalau udah spam DM terus-terusan gitu ya. Atau mungkin spam apa gitu ya. Itu mungkin udah agak normal. Tapi sesimpel kalau ngasih pertanyaan yang sederhana itu menurut aku sangat bisa sih. Sedikit tips aja nih kalau teman-teman pengen kenalan sama eh, studio game gitu ya. Selain tadi ya dengan 2 cara tadi, misalkan pengen aduh nggak diwaro nih udah nyobain semuanya gitu ya. Kalau mau nge-DM langsung boleh atau enggak? Bisa, bisa kalau nge-DM asalkan template kalimatnya disusun dengan baik gitu ya. Misalnya eh, aku kenalin Kak Adam, aku yang tadi ikut sesi seminarnya sekarang lagi ngembangin game ABC gitu misalnya. Kalau Kak Adam ada waktu, boleh nggak aku kirimin pitch deck-nya untuk minta apa misalkan 5 menit, 10 menit waktu kakak untuk review kira-kira gimana nih idenya. Aku rasa semua orang kalau cuma diminta waktu 5 sampai 10 menit aman sih ya, nggak akan ada yang nolak. Oh cuma 5 menit 10 menit lah, ya udah gitu kan. Yang penting kan orang kenal dulu dengan kamu. Untuk kedepannya lagi misalkan ada kesempatan lagi ajak ngobrol lagi. Itu sih paling kalau dari aku beberapa tipsnya. Aktif-aktif aja ikut di event. Aku banyak kok orang-orang yang tadinya aku gak kenal cuma sering kayak ini anak nongol terus siapa ini gitu diajak kenalan, oh ternyata dia bikin game ini gitu ya. Itu sih. Nah, iya, berarti komunitas tuh penting. Tuh anak-anak BGDC yang masih diem-diem aja boleh silahkan mulai nimbrung ya, biar komunitasnya banyak, biar koneksinya juga banyak. Berarti itu mulut ke mulut gitu ya, Kak? Pasti. Karena untuk bisa di reference kan orang butuh integrity ya. Nah, cara untuk Hmm, membangun integrity itu salah satunya dengan berkomunitas. oke. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Oke, kita next dari Akil Naufan. Cara developer untuk mengembangkan uang itu seperti apa ya, Kak? Tergantung jumlah download atau rating dari user? Ada beberapa model sih. Yang pertama premium. Premium itu simple, kayak kita beli game aja di Steam harganya 70.000, ya udah. Kalau kita kejual 100 kopi, kita dapat berapa tuh? 7 juta gitu. Jadi itu yang pertama modelnya, premium games istilahnya. Yang kedua namanya freemium. Jadi gamenya gratis, tapi di dalamnya ada elemen-elemen yang berbayar. Misalnya ada iklan, misalnya ada in-app purchase, itu juga bisa. Walaupun sekarang kita bisa lihat ya ada game premium yang juga masih ada in-app purchase-nya, ya udahlah itu urusan mereka. Cuma biasanya yang kayak gitu in-app purchase-nya sifatnya kosmetik ya. Kalau konten lagi digigit kali sama fans-fansnya, ini apaan nih, maruk banget gitu. Itu 2 yang paling populer ya, premium dan freemium. Sekarang juga yang lagi rame itu yang tadi yang aku bilang streaming game, cloud gaming. Udah ada game lokal kita yang di cloud gaming di Xbox Game Pass, itu modelnya kalian dibayar langsung di muka. Xbox Game Pass, Apple Arcade, apalagi ya gitu. Itu misalnya nih dengan hal yang sama ya, kalau di Steam kalian dapat 7 juta gitu ya, 7 juta rupiah untuk penjualan selama 1 tahun gitu ya.
terus misalkan sama Microsoft, gue mau eh, licensing game lu di Xbox Game Pass 3 tahun ya. Berarti gue akan bayar lu, itu ada teknik negosiasinya, tapi misalnya biar gampang aja ya. eh, Kalau misalkan lu estimate penjualannya di Steam 7 juta gitu ya buat setahun, berarti buat 3 tahun gue bayar 21 juta di depan. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Eh, Ya itu sih biasanya 3 itu yang paling utama. Dalam konteks game mobile, tentu jumlah download mempengaruhi, walaupun eh, tidak langsung relate ke sales. Biasanya kalau di mobile games yang freemium, kita ada gate pertamanya, apakah orang download atau enggak. Begitu download, apakah orang retain atau enggak. Main di hari pertama, main di hari kedua, main ke hari 7, 14, 30 gitu ya. Itu ada matriksnya tuh. Contohnya targetnya kita harus bisa bikin game kalau freemium ya, yang orang main di hari kedua itu 50%. Contoh nih, misalkan hari ini ada 100 orang yang download gamenya baru nih. Dari 100 orang itu besok harus balik lagi ke game itu 50%-nya ya, berarti 50 orangnya. Itu tuh ada rumusnya tuh. Day 1, day 7, day 13 gitu ya. Day 30 itu matrix standarnya. Jadi kalau misalkan game kalian based on genre-nya itu matrixnya bisa beda-beda. Misalkan ternyata game kita day 1-nya cuma 30%, itu biasanya publisher nggak tertarik. Oh ini gamenya nggak perform nih gitu. Belum ngomong ke revenue-nya ya, baru ke retention-nya doang gitu. Belum nyampe, publisher nggak mau gitu. Jadi retention itu penting. Baru nanti kalau retentionnya udah bagus, kita akan ngomong conversion. Dari orang yang per hari main, berapa persen sih yang convert beli item. Lebih mudah nge-convert orang yang main jadi paying dibandingkan nge-retain user. Makanya biasanya yang menjadi indikator apakah publisher mau nge-funding sebuah project game itu based on retentionnya dia biasanya. Karena kalau gamenya retentionnya bagus, itu tinggal dikulik-kulik dikit bisa conversionnya gede. Cuma kalau game retentionnya udah jelek, mau dikulik gimana pun nggak bisa convert ke revenue. Gitu kira-kira. Oke, infonya banyak banget ya. Ini kakaknya udah pengalaman banget. Oke, semoga sudah terjawab ya. Mungkin ini sudah 2 menit lagi sebelum sesi Q&A-nya selesai. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh cepat tanyakan lagi. Masih ada 2 menit. Mungkin ada yang mau langsung berbincang-bincang juga. Kalau misalnya nggak ada, aku sebenarnya penasaran sih Kak, ada satu lagi yang aku pengen tanyain dari saya sendiri. Ada nggak sih bedanya, kayak tadi Kakak kan udah jelasin di presentasi, sekarang mah kan remote ya, kerja bisa dari mana aja. Nah, ada nggak sih hubungannya gitu dari bekerja secara online sama bekerja secara onsite gitu untuk game developer? Ada pro dan kontranya sih. Maksudnya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kita rasakan sebagai kelebihan, orang kerja bisa lebih tidak lelah karena tidak perlu, misalkan kita masuk jam 8 pagi gitu ya. Kalau onsite kan berarti dia harus udah bangun dari jam 6:30, mandi, sarapan, segala macam gitu-gitu. Kalau sekarang orang jam 7.59 masih di kasur, jam 8.00 udah di depan komputer, itu bisa gitu kan untuk scrum meeting gitu kan pagi-pagi. Habis itu begitu beres sambil sarapan. Terus yang kedua, dengan remote, kerja kita jadi asinkronus. Itu sebenarnya pro dan kon juga sih. Pro-nya adalah pace kita bekerja, kita yang decide sendiri. Misalnya jam 10 sampai jam 12 kayaknya waktu gua bobok siang gitu ya. Ya udah bobok siang juga nggak apa-apa selama nggak ada jadwal Iya. meeting gitu ya. Jadi itu juga termasuk yang pro-nya. Mungkin kontranya yang pertama, tidak semua orang punya environment kerja yang nyaman di rumah. Ada orang yang punya lingkungan tempat kerja sendiri apa, tapi ada juga yang rumahnya nggak nyaman, lagi kerja disuruh nyapu apa gitu ya. Jadi ada yang mengeluh seperti itu juga. Kontranya yang lain mungkin chemistry kali ya. Tapi itu bisa diatasi. Atasinya dengan bikin meet up rutin ya. Setiap 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan sekali ketemuan, dan ketemuannya langsung heboh gitu, maksudnya beneran kita ketemu buat saling mengenal, buat main-main bareng gitu ya, emang jalan-jalan, I don't know, ke Jepang bareng lah atau kemana bareng gitu kan. Jadi itu bisa mengatasi juga untuk chemistry-nya.
Itu sih pro dan kontranya. Oh, sama satu lagi pronya, kita jadi bisa nge-hire orang dari manapun. Dulu Oh, mungkin orang-orang yang dari luar Jawa gitu ya. Begitu, oh kantornya di Bandung ya, mungkin mikir gitu ya, aduh harus jauh dari keluarga apa segala macam. Sekarang sih mereka boleh ngantor dari rumah dekat sama keluarga, itu juga kelebihan dan mungkin tantangan terbesarnya internet kali ya. Sering nah, banget internet dan listrik gitu ya, yang seharian kok orang ini nggak nongol gitu kan, pas nongol, aduh mati nih PLN dari pagi gitu, waduh gitu. Jadi itu beberapa masalahnya sih. iya bener banget. BGDC juga gitu ya. Awalnya cuma dari Jakarta doang. Sekarang udah buka di Malang dan Bandung. Keren. Mantap. Oke, kalau gitu sesi Q&A kami tutup. Memang sudah waktunya dan sekarang coba on cam semuanya kita akan sesi foto bareng nih untuk dokumentasi ya kalau kalian ikutan Zoom ini. Ada virtual background-nya bisa tolong dikirimin lagi tadi untuk panitianya. Ada link buat virtual background, jadi kalian bisa pakai. Ya kalau yang kameranya bermasalah nggak apa-apa. Cuman usahakan kalian semua bisa open cam, jadi bisa, masa sih nggak mau foto bareng Kak Adam? Oke, ya silahkan buka kameranya semua. Saya serahkan ke Alvaro ya untuk dokumentasi. Nah itu udah dikirim virtual background-nya. Kak Alvaro bisa tolong fotoin kita semua. Ya, baik. Terima kasih Kak Lana. Saya akan melakukan dokumentasinya. Mohon di open cam ya. Senyum ya semuanya. Mungkin bisa dihitung 3, 2, 1. Kalau sudah siap semua. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Ya, 2, 1. Ya, dokumentasinya sudah selesai. Oke. Saya silakan kembali ke Kak Lana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alvaro untuk dokumentasinya. Oke, kita sekarang acaranya sudah selesai, sudah jam 3. Nanti kita sudah selesai, jadi kalian bisa keluar, tapi jangan lupa untuk mengisi exit ticket untuk webinar ini. Nanti akan dikirimkan oleh Kak Alvaro juga di chat-nya. Jangan lupa diisi ya. Oke, terima kasih banyak untuk Adam juga yang sudah sharing-sharing dan kalian yang sudah stay di sini semua. Semoga semuanya bisa menjadi bermanfaat. Oke, iya jangan lupa juga keliling booth di IGF ya. Jangan lupa sampai jam 5 loh eventnya. Recording webinarnya bisa ditonton ulang. Kalau nggak salah nanti bakal dikirim bakal diupload di YouTube. Jadi bisa ditonton langsung. Oke, kalian sudah boleh keluar. Terima kasih sudah menghadiri webinar ini. Sampai jumpa.